Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Sang Gembala yang baik, pada malam hari ini kami bersyukur untuk tuntunan-Mu di sepanjang hari ini dan kesempatan untuk menikmati firman-Mu pada malam hari ini. Tolonglah kami supaya firman ini memberi kesegaran bagi kami dalam hidup setiap hari sebagai domba-domba-Mu. Firmanlah kepada kami siap untuk mendengar, dan bantulah kami untuk setia melakukan dalam hidup setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita merenungkan firman yang disediakan bagi kita sesuai dengan puji dan janji hari ini dari kitab Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Inilah firman Tuhan bagi kita. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan juga setia melakukan sabda dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang biasanya membuat suami istri atau orang tua dan anak bertengkar di rumah? Tentu ada beberapa alasan, tetapi salah satu yang saya tahu karena soal siapa bertanggung jawab mengerjakan apa di rumah. Misalkan ibu di rumah masak iya, bersih-bersih rumah, mencuci pakaian ia, dan apalagi kira-kira. Kadang itu membuat bertengkar karena sangat melelahkan mengerjakan segala sesuatu sendirian. Harusnya bisa mengerjakan yang lain, tetapi karena sudah lelah, akhirnya tidak bisa. Tetapi kalau setiap anggota keluarga mau melayani, mengambil tugas masing-masing, pasti pekerjaan lebih mudah. Semua akan bersuka cita. Misalkan ibu memasak, ayah mencuci, sementara anak-anak membersihkan rumah. Tentu suasana di dalam keluarga akan lebih menyenangkan. Pertengkaran membuat kasih menjadi layu, tetapi saling menolong dan melayani membuat kasih itu terus bertumbuh. Sebenarnya sama seperti di rumah, di dalam gereja pun juga seperti itu. Panggilan untuk melayani adalah panggilan untuk setiap anggota gereja dan bukan hanya orang-orang tertentu saja. Ketika setiap orang mengambil tugas pelayanan sesuai kapasitasnya masing-masing, tentu gereja akan bertumbuh. Seharusnya gereja seperti itu, menjadi satu tubuh untuk saling melayani, bukan sebaliknya hanya menunggu untuk dilayani. Bila Kristus merendahkan diri melayani, maka salahlah apabila kita tidak memberi diri untuk saling melayani. Mari kita merenungkan beberapa nasihat kitab Efesus tentang cara hidup bergereja. Yang pertama, tiap orang adalah berbeda. Tidak ada satupun yang sama. Bahkan dua orang yang dikatakan kembar siam sekalipun pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Begitulah juga di dalam persekutuan yang disebut gereja.
terdiri dari anggota-anggota yang berbeda. Kalau kita perhatikan tubuh manusia, tidak hanya terdiri dari mata, tidak semuanya tangan, tetapi ada kaki, telinga, mulut, dan lain-lain. Gereja pun seperti itu. Anggotanya berbeda-beda, berasal dari latar belakang pendidikan, pekerjaan yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Setiap anggota tubuh Kristus juga diberi talenta yang berbeda-beda. Perbedaan di satu sisi dapat membuat persekutuan terpecah belah. Tetapi di sisi yang lain, perbedaan juga dapat memperkuat persekutuan. Itulah yang diinginkan di dalam kitab Efesus. Perbedaan digunakan untuk saling melayani, supaya setiap anggota bertumbuh di dalam iman. Kalau boleh diibaratkan, keadaan gereja itu seperti tipat cantok. Di dalam satu piring terdiri dari tipat, ada sayuran, ada kerupuk, ada kacang-kacangan, ada lombok, ada bawang. Kalau hanya tipat saja pasti tidak enak. Kalau hanya lombok saja apalagi. Karena itu terdiri dari bagian yang berbeda, tetapi telah diolah sedemikian rupa menjadi satu, sehingga setiap orang yang menikmatinya merasakan kepuasan, merasakan kesenangan. Begitulah gereja terdiri dari banyak anggota yang berbeda-beda, tetapi disatukan oleh Kristus, supaya dengan perbedaan yang dimiliki itu digunakan untuk melayani demi tujuan pertumbuhan iman bersama. Gereja sebagai satu tubuh Kristus akan rusak kalau anggota tubuh tidak mau saling melayani, atau kalau masing-masing bergerak sesuai keinginannya sendiri. Seperti kalau tangan ingin mengambil sesuatu, tetapi bila kaki tidak mau berjalan dan mata tidak mau melihat, maka fungsi tangan akan terganggu. Seperti itulah tubuh Kristus. Kalau satu anggota tidak berfungsi karena ketidakcocokan dengan anggota yang lain, maka seluruh fungsi tubuh Kristus itu akan terganggu. Karena itu di dalam gereja, anggota-anggota tubuh Kristus tidak boleh bergerak atas dasar kemauannya sendiri, tetapi harus mengikuti satu, yaitu kemauan Sang Kepala, yaitu Tuhan Yesus. Yang diinginkan adalah supaya setiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun diri masing-masing di dalam kasih. Masing-masing melakukan tugas sesuai kadarnya. Bila ada yang mampu mengajar, biarlah ia melayani lewat mengajar. Bila ada yang mampu berkhotbah, lakukanlah itu. Bila kita memiliki waktu dan tenaga yang lebih, gunakanlah itu untuk pertumbuhan tubuh Kristus. Ada yang bisa mengayomi seperti gembala, maka ayomilah yang lain. Sebenarnya bukan soal seberapa besar atau kecil yang kita beri, tetapi apakah kita mau ikut melayani dengan karunia Tuhan percayakan. Inilah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua, karunia yang berbeda itu diberikan untuk membangun tubuh agar semakin sesuai dengan Sang Kepala, yaitu Kristus. Maka sebenarnya apa tujuan kita bergereja? Yaitu supaya kita semakin serupa dengan Kristus di dalam laku hidup kita setiap hari. Kalau Kristus penuh ulas kasih seperti gembala yang baik, maka gereja juga harus penuh ulas kasih. Bukan sebaliknya, menjadi tempat orang saling curiga, saling menyakiti satu dengan yang lainnya. Kalau Kristus adalah gembala yang baik bagi domba yang dekat maupun domba yang jauh, maka gereja harus menjadi tempat yang terbuka untuk setiap orang boleh diterima dengan sukacita. Bila Kristus memberi diri bagi orang banyak, maka gereja tidak boleh hidup bagi dirinya sendiri. Gereja harus mulai berpikir tentang keadaan hidup orang-orang di sekitarnya. Gereja mengikuti cara hidup Kristus artinya apa yang
yang diwartakan oleh Kristus, itulah yang menjadi pewartaan gereja. Itulah tujuan gereja, bukan sebagai tempat untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Karena itu orang katakan ke gereja nak tos membakti, sing alih bakti. Jadi ke gereja adalah tempat untuk orang berbakti, bukan justru mencari keuntungan bagi dirinya masing-masing. Inilah kebenaran yang kedua. Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita menjadi persekutuan yang teguh, yang saling melayani dengan karunia dan kapasitas masing-masing, sehingga persekutuan kita terus bertumbuh ke arah sang kepala, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Semoga kita diberi hikmat dan kemampuan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.